Bayangin, kamu adalah seorang diplomat yang tengah terjebak di kota asing yang sedang terjadi kerusuhan akibat perang saudara. Jalanan dipenuhi tembakan, bentrokan warga dan aparat terjadi setiap waktu. Bandara ditutup, toko-toko dijarah, dan bahkan kedutaan tempat kamu tinggal juga menjadi target serbuan rakyat yang tengah marah. Dan kamu terjebak bersama musuh bebuyutanmu yang kebetulan berada dalam situasi keadaan dan ancaman yang sama. Itulah yang terjadi di Mogadishu, Somalia pada tahun 1991. Para diplomat Korea Selatan dan Korea Utara yang biasanya saling memata-matai, saling menjelekkan di forum internasional, terpaksa harus bekerja sama agar bisa bertahan hidup. Pertanyaannya, kok bisa mereka ada di Somalia? Apa tujuan mereka ke sana? Halo semuanya, nama gue Westin dan selamat datang di West Inside. Sebelum masuk ke inti cerita, kita mundur sedikit untuk membahas tentang situasi internal politik Somalia yang bermula pada tahun 1969. Di tahun itu, Somalia sedang berada di persimpangan jalan setelah Presiden Abdi Rashid Ali Sharmarke tewas terbunuh oleh pengawalnya sendiri. Seorang jenderal bernama Muhammad Siad Barre melakukan kudeta tak berdarah dan mengambil alih kekuasaan. Siad Barre mendeklarasikan negara ini sebagai negara sosialis. Ia dapat dukungan penuh dari Uni Soviet dan mulai menjalankan program nasionalisasi, modernisasi, dan kampanye anti-klan. Tapi ironisnya, meski mengklaim anti-klan, dia justru memusatkan kekuasaan di tangannya sendiri dan mengutamakan kepentingan klan asalnya, Marehan. Negara Somalia sendiri merupakan negara yang terbagi dalam berbagai klan yang menjadi penduduk mayoritas di negara ini. Analogi sederhananya seperti Indonesia yang terbagi menjadi berbagai suku dan etnis. Nah, kalau Somalia ini terbagi berdasarkan klan yang terdiri dari subklan yang bersatu, membentuk satu kesatuan klan besar, berbeda kultur dan budaya, tapi tetap satu kesatuan negara. Kembali ke pemerintahan Presiden Barre, rezimnya makin hari makin otoriter. Kritik dilarang, lawan politik ditangkap atau disingkirkan. Anggaran negara habis untuk memperkuat militer dan membangun kultus individu di sekitar namanya. Memasuki tahun 80-an, situasi di Somalia memburuk. Bantuan asing berkurang, ekonomi stagnan, dan yang paling fatal, ketidakpuasan antar klan semakin membesar. Dari utara muncul organisasi bernama SNM, Somali National Movement, gerakan pemberontakan dari klan Ishaq. Di selatan muncul USC, United Somali Congress, yang berbasis pada klan Hawiye. Masing-masing merasa dizalimi oleh pemerintahan Barre yang nepotis dan represif. Barre merespon dengan tangan besi, pengeboman desa, penyiksaan, dan pembunuhan massal. Tapi tindakan brutal ini malah memperkuat tekad para pemberontak untuk menggulingkannya. Kemudian memasuki awal tahun 90-an, di tengah situasi Somalia yang mulai memanas, terjadi hal yang terlihat sepele, tapi sebenarnya berdampak besar untuk dua negara tersebut, yaitu adalah persaingan diplomatik antara dua Korea. Waktu itu, baik Korea Selatan maupun Korea Utara belum menjadi anggota tetap dari PBB. Mereka masih sibuk mencari dukungan dari negara-negara di dunia ketiga, khususnya di Afrika dan Asia. Karena pada saat itu, baik Korea Selatan maupun Korea Utara belum menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan supaya bisa gabung ke PBB, salah satu syarat yang paling penting adalah harus mendapat persetujuan oleh mayoritas Majelis Umum PBB. Nah, disinilah masalahnya. Karena Korea Selatan dan Utara saling tidak mengakui, mereka harus cari dukungan sebanyak mungkin dari negara-negara lain supaya bisa menang suara di Majelis Umum. Dan Somalia, sebagai negara dunia ketiga yang aktif di gerakan non-blok, jadi incaran. Siapapun yang bisa bikin Somalia mengakui mereka akan punya keuntungan politik. Tentunya keuntungan politik yang besar. Tidak menutup kemungkinan juga Somalia dapat mempengaruhi negara-negara Afrika di sekitarnya untuk memberikan persetujuan bergabungnya Korea Utara atau Selatan di PBB. Pada saat itu, posisi Somalia termasuk negara yang belum memberikan pengakuan kepada salah satu dari dua Korea secara resmi. Hal ini juga lah yang menjadikannya target diplomatik yang penting
karena keduanya memiliki peluang yang sama. Korea Selatan mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Kang Shin-sung, seorang diplomat dengan jam terbang yang tinggi. Tujuan mereka jelas, menjalin hubungan, membuka kedutaan, dan mencari pengakuan resmi. Di sisi lain, Korea Utara juga mengirim delegasi mereka. Meski nama-nama yang tidak banyak tercatat di politik, delegasi ini juga punya misi serupa, merebut simpati pemerintah Bare dan mendapat dukungan politik. Untuk cerita ini, nama untuk Duta Besar Korea sebut saja Duta Besar Rim ya guys, supaya menyampaikannya lebih gampang. Dan sejak saat itu, dua Korea hadir berdampingan di Mogadishu, ibu kota Somalia. Bukan untuk saling berperang, bukan untuk saling tembak, tapi untuk saling bersaing, mendapatkan pengakuan Somalia dengan strategi diplomatik masing-masing. Pada bulan Januari 1991, setelah lebih dari 2 dekade memerintah dengan tangan besi, Presiden Siad Barre akhirnya tumbang dari kekuasaan. Rezim militernya dihancurkan oleh gelombang pemberontakan bersenjata yang dipimpin oleh United Somali Congress. Barre melarikan diri ke Nigeria, ia pergi meninggalkan istana, aparat militernya, dan seluruh struktur pemerintahan yang pernah menopangnya. Runtuhnya rezim ini tidak hanya menandai berakhirnya satu era, tetapi juga menciptakan kekosongan kekuasaan yang dampaknya sangat mengerikan. Sejak saat itu, Somalia tidak lagi memiliki pemerintahan pusat yang sah. Negara tersebut berubah menjadi wilayah tanpa otoritas tunggal, tanpa hukum, dan tanpa arah. Di Mogadishu yang sebelumnya merupakan pusat diplomatik dan administratif, kekacauan meledak. Kota ini tidak jatuh ke tangan satu penguasa baru, melainkan terpecah ke dalam cengkraman berbagai milisi klan yang bersaing. Tiap ruas jalan bisa sewaktu-waktu berubah menjadi medan tempur. Bentrokan terjadi setiap saat, korban jiwa berjatuhan, dan gedung-gedung dijarah dan dibakar. Di tengah kekacauan itu, Kedutaan Besar Republik Korea Selatan ikut terperangkap. Duta Besar Kang Shin-sung dan stafnya tidak memiliki jalan keluar. Komunikasi internasional lumpuh total. Telepon mati, radio tidak berfungsi, jalur ke bandara tidak aman, dan semua jalan keluar kota dijaga oleh kelompok-kelompok bersenjata non-negara. Situasi di dalam kompleks kedutaan semakin memburuk. Stok makanan dan air menipis. Namun, satu hal yang masih mereka miliki adalah perlindungan. 6 orang polisi lokal Somalia masih bertahan di depan gerbang kedutaan. Meskipun kekuatan mereka terbatas, kehadiran mereka memberikan sedikit rasa aman bagi para staf Korea Selatan. Namun di sisi lain kota, nasib mereka yang dari kubu Korea Utara jauh lebih tragis. Gedung Kedutaan Besar Republik Rakyat Demokratik Korea telah dijarah habis-habisan. Tidak ada penjaga, tidak ada perlindungan, tidak ada kendaraan, dan para diplomat Korea Utara harus terpaksa meninggalkan gedung yang sudah porak-poranda itu. Membawa serta keluarga mereka, totalnya 14 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Di tengah kondisi putus asa, para diplomat Korea Utara mengambil keputusan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Mereka berjalan kaki menuju kedutaan Korea Selatan, musuh bebuyutan mereka sendiri. Secara historis dan politis, kedua negara ini adalah musuh bebuyutan. Mereka tidak memiliki hubungan diplomatik dan secara teknis masih dalam status perang sejak konflik Korea tahun 1950-an. Bahkan di forum internasional seperti PBB pun, keduanya saling bersaing untuk legitimasi dan memperluas pengaruh. Dalam peristiwa ini, muncul banyak sekali pertanyaan termasuk dari dalam diri gua. Kenapa para diplomat Korea Utara ini gak minta bantuan ke Tiongkok aja? Secara Tiongkok itu adalah sekutu mereka. Tentunya, Tiongkok pasti akan membantu mereka tanpa ragu secara mereka sama-sama menganut ideologi yang sama. Jawabannya sederhana dan nyata. Kedutaan Tiongkok sudah kosong, para stafnya sudah dievakuasi lebih awal. Tidak ada orang yang tersisa di sana untuk dimintai pertolongan. Dan sepanjang jalan penuh dengan sisa-sisa bentrokan. Banyak mobil milisi berpatroli untuk mencari musuh yang belum mereka musnahkan. Rombongan diplomat Korea Utara pun tidak bisa bergerak jauh. Selain karena rombongannya sendiri terdiri dari beberapa wanita dan anak-anak, beberapa titik di luar kawasan kedutaan juga dijaga oleh milisi pemberontak. Satu-satunya jalan dan tujuan menuju tempat yang masih memiliki struktur dan pelindungan adalah Kedutaan Besar Korea Selatan. Dan disitulah antara tidak ada pilihan atau memang pemilihan yang paling logis dan manusiawi diambil oleh Duta Besar Rim pada saat itu. Mereka mengetuk pintu negara musuh mereka dan meminta perlindungan. Setelah berdiskusi panjang dengan sesama staf Kedutaan Korea Selatan, tentu terjadi sedikit perdebatan karena Korea Utara adalah musuh mereka. Namun, dengan dasar kemanusiaan,
Duta Besar Kang Sin Sung memutuskan untuk menerima mereka masuk ke dalam kompleks kedutaan. Bukan sebagai wakil musuh, tetapi sebagai sesama manusia. Pada saat itu, dua Korea yang selama ini hidup dalam ketegangan diplomatik, kini tinggal bersama di bawah satu atap. Berbagi ruangan, berbagi makanan seadanya, dan berbagi ketakutan yang sama. Gedung kedutaan yang seharusnya menjadi simbol eksklusif kedaulatan nasional, kini menjadi tempat pengungsian lintas batas politik. Kerjasama pun terjalin secara alami, mereka mulai menyusun rencana untuk meninggalkan Mogadishu bersama. Karena membawa rombongan termasuk anggota keluarga, yang berarti perempuan dan anak-anak. Pergerakan harus dirancang dengan lebih hati-hati. Mereka tidak bisa bergerak cepat. Mereka tidak bisa menempuh jalan terjal dengan sembarangan. Setiap detail harus diperhitungkan. Dari rute yang akan diambil, siapa yang mengemudi, kapan waktu yang paling aman untuk bergerak, hingga siapa yang akan menjadi penengah bila dihadang oleh pos pemeriksaan milisi. Kisah luar biasa ini menandai awal dari satu momen langka dalam sejarah diplomatik dunia. Ketika dua negara terpisah karena perang dan ideologi, bersatu dalam rasa takut dan harapan untuk selamat. Apa yang terjadi di Mogadishu bukan sekedar episode pelarian dari zona perang. Dua Korea yang selama puluhan tahun dibatasi tembok kebencian, kini hidup bersama, merencanakan pelarian bersama, dan akan menempuh bahaya bersama. Di tengah kota Mogadishu yang kian memburuk keadaannya, tembakan dan penjarahan semakin menjadi-jadi. Dibantu oleh sisa-sisa jaringan kontak lokal, termasuk beberapa polisi yang masih setia menjaga kedutaan Korea Selatan, mereka merancang strategi pelarian. Salah satu langkah kunci yang mereka ambil adalah menyamarkan kendaraan mereka agar tampak seperti milik PBB. Dengan cat putih dan tanda UN yang dicoret secara manual, menurut penuturan Kang Sin Sung, mereka juga memilih waktu pelarian yang sangat dini hari saat kota masih relatif sepi. Jalur pelarian telah ditentukan, meminimalkan kemungkinan bentrok dengan milisi yang menguasai ruas-ruas jalan utama. Mereka tahu bahwa satu kesalahan saja bisa membuat seluruh rombongan, termasuk perempuan dan anak-anak, terjebak atau bahkan bisa terbunuh. Yang mereka andalkan hanyalah keberanian, sedikit keberuntungan, dan kepercayaan satu sama lain. Tanggal 11 Februari 1991, sebelum matahari terbit, konvoi kecil yang terdiri dari dua kendaraan meninggalkan kompleks kedutaan Korea Selatan. Di dalamnya belasan diplomat dari dua Korea duduk berdampingan. Sebuah pemandangan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh dunia diplomasi. Mereka tidak bersenjata, mereka tidak punya perlindungan militer, mereka hanya punya satu harapan, agar tidak ditembaki selama perjalanan. Beberapa kali mereka melewati pos pemeriksaan yang dijaga milisi bersenjata. Ketegangan memuncak saat kendaraan mereka diarahkan untuk berhenti, namun karena tampilan kendaraan menyerupai mobil PBB, mereka berhasil dibiarkan lewat. Dalam satu insiden, menurut kesaksian Kang, peluru sempat dilepaskan dari kejauhan. Namun, entah karena tidak tepat sasaran atau karena tidak ditujukan langsung kepada mereka, konvoi tetap bisa melaju. Hingga akhirnya mereka tiba di Bandara Internasional Aden Ade di Mogadishu. Rasa lega menyelimuti seluruh rombongan. Di bandara, pesawat evakuasi PBB telah menunggu tanpa banyak bicara dan tanpa formalitas diplomatik. Dua kelompok yang biasanya saling memusuhi itu menaiki pesawat yang sama, menuju Nairobi, Kenya. Setibanya di Nairobi, kisah luar biasa ini tidak berlanjut menjadi babak baru dalam hubungan diplomatik. Tidak ada pertemuan lanjutan, tidak ada ucapan terima kasih secara resmi, tidak ada pengakuan publik dari pihak Korea Utara. Di Bandara Nairobi, kedua rombongan langsung berpencar dan saling menghindar. Mereka pura-pura tidak saling mengenali, bahkan saat difasilitasi untuk kembali ke negara masing-masing melalui jalur diplomatik sendiri, tidak ada satupun catatan yang menyebut bahwa kedua pihak pernah tinggal bersama, apalagi melarikan diri bersama. Cerita ini pun dikubur dalam senyap selama bertahun-tahun. Alasannya jelas. Secara politik, kisah ini sangat sensitif. Korea Utara tidak ingin diketahui publik bahwa mereka pernah meminta perlindungan dari Korea Selatan. Sementara bagi Korea Selatan, keputusan Duta Besar Kang Sin Sung bisa saja dianggap melanggar protokol yang ketat. Baru bertahun-tahun kemudian, ketika Kang pensiun dari dunia diplomasi, cerita ini mulai muncul ke permukaan. Dalam wawancara dan tulisannya, ia tidak menekankan keberhasilan politik, tetapi nilai kemanusiaan. Bahwa pada akhirnya, yang menyelamatkan mereka bukanlah ideologi, bukan pula senjata, melainkan empati. Duta Besar Kang Sin Sung pertama kali secara publik menceritakan kisah pelarian bersama
antara diplomat Korea Selatan dan Korea Utara di Mogadishu ini pada tahun 2021 dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Korea Jong-ang Daily yang diterbitkan pada 5 Agustus 2021. Wawancara ini dirilis bertepatan dengan rilisnya film Escape from Mogadishu pada tahun 2021 yang terinspirasi dari kejadian nyata tersebut. Dalam wawancara itu, Kang Shin Sung mengungkapkan detail yang sebelumnya tidak pernah diungkap kepada publik, termasuk alasan kemanusiaan di balik keputusannya menerima para diplomat Korea Utara, kondisi keamanan saat itu, dan bagaimana mereka menyusun pelarian bersama. Nah, buat kalian yang penasaran gambaran ceritanya seperti apa, kalian bisa coba nonton film ini guys, supaya dapat visualnya beserta drama-dramanya. Ya, tapi namanya film tentunya hasil adaptasi ya. Pasti tidak 100% sesuai fakta. Dalam sejarah yang dipenuhi konflik, kadang justru momen paling manusiawi muncul dari tempat yang paling tidak terduga. Di Mogadishu tahun 1991, dua negara yang secara resmi masih saling bermusuhan memilih untuk tidak menodongkan senjata, tapi saling berbagi air minum, berbagi makanan, berbagi ruang tidur, dan berbagi harapan untuk tetap hidup. Selama bertahun-tahun kisah ini disimpan rapat-rapat, tidak tercatat dalam arsip diplomatik, tidak dibahas dalam sidang internasional. Tapi bagi mereka yang ada di sana, ini bukan sekedar cerita penyelamatan. Ini adalah bukti bahwa di tengah reruntuhan perang dan sekat ideologi, kemanusiaan masih bisa menjadi jembatan. Dan hari ini, kita mengingatnya bukan hanya sebagai kisah pelarian, tapi sebagai pengingat bahwa kadang untuk menyelamatkan nyawa, kita hanya perlu menurunkan ego, membuka pintu, dan mengakui bahwa musuh pun juga manusia. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti cerita di video ini sampai akhir. Kalau kalian ada mau dikoreksi atau ditambahkan seperti biasa, kita bisa diskusi di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, dan tentunya silahkan di-subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya guys, bye!